Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman guru TK Negeri Pembina 1 Pangkal Pinang yang telah hadir pada kegiatan saya untuk presentasi laporan PTK pada kegiatan PPG Daljab Angkatan 2 tahun 2020. Berikut saya akan lampirkan dan akan saya presentasikan laporan PTK saya. Ada tampilannya Ibu-ibu? Apakah ada tampilan ini PowerPoint saya? Ada. Ada ya? Ada. Terlihat jelas apa kurang besar enggak tulisannya ini gambarnya? Udah jelas, Mas. Jelas. Oke. Jelas. Baik, saya akan mulai dari awal ya, Bu. Oke, untuk laporan PTK kali ini pada kegiatan PPG Daljab tahun 2020 ini, saya mengangkat judul PTK dengan meningkatkan kemampuan membaca melalui kegiatan kolase huruf dan media cangkang telur ayam anak usia 5-6 tahun di TK Negeri Pembina 1 Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Adapun rumusan masalah yang saya angkat adalah bagaimanakah kemampuan membaca anak kelompok B TK Negeri Pembina 1 Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Yang kedua, bagaimanakah penerapan metode kegiatan kolase huruf dengan media cangkang telur ayam untuk meningkatkan kemampuan membaca kelompok B TK Negeri Pembina 1 Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Yang ketiga, apakah ada peningkatan kemampuan membaca anak melalui kegiatan kolase huruf dengan media cangkang telur ayam. Dan yang terakhir ada seberapa besarkah peningkatan kemampuan membaca anak melalui kegiatan kolase huruf dengan media cangkang telur ayam. Kemudian tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan membaca pada anak kelompok B dan TK Negeri Pembina 1 Pangkal Pinang, kemudian mengetahui apakah penerapan kegiatan kolase kartu huruf dengan media cangkang telur ayam berbagai warna dapat meningkatkan kemampuan membaca pada anak kelompok B TK Negeri Pembina 1 Pangkal Pinang. Kemudian mengetahui apakah adakah peningkatan pada kemampuan membaca setelah dilakukan tindakan atau penelitian. Dan yang terakhir adalah untuk mengukur seberapa besarkah peningkatan kemampuan membaca anak melalui kegiatan kolase huruf dengan media cangkang telur ayam berbagai warna. Kemudian adapun manfaat penelitian ini, yang pertama adalah manfaat teoritis sebagai menambah referensi yang terkait dalam pengembangan peningkatan aspek perkembangan bahasa khususnya dalam kegiatan membaca, keterbaruan keilmuan dan diharapkan dapat menjadi acuan dasar bagi peneliti selanjutnya. Kemudian manfaat praktis bagi pendidik, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pendidik sebagai salah satu cara mendiagnosis capaian perkembangan anak. Kemudian bagi pihak sekolah, penelitian juga diharapkan dapat membantu pihak sekolah dalam merancang kegiatan terkait pembelajaran yang tepat di sekolah. Kemudian bagi peserta didik, memberikan manfaat bagi peserta didik agar dapat belajar dan mudah dalam memahami kegiatan membaca awal. Membantu perkembangan bahasa anak peserta didik, terutama dalam kegiatan membaca awal. Kemudian bagi penulis, meningkatkan kemampuan dalam mengelola kelas dan menyiapkan materi dapat bermanfaat menarik bagi anak, sehingga dapat mampu mengembangkan aspek perkembangan peserta didik. Berkaitan dalam tujuan tersebut, untuk menjadi profesionalisme dalam bidangnya yang sebagai pendidik pedagogik ini. Kemudian pelaksanaan kegiatan PTK ini terlaksana pada kegiatan pertemuan 1 dan 2 siklus 1 itu pada tanggal 22 sampai dengan 23 Oktober 2020. Siklus kedua, pertemuan 1 dan kedua dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober sampai dengan 2 November. Kemudian untuk siklus ketiga dilaksanakan pada tanggal 12 November sampai dengan 13 November 2020. Dari pelaksanaan ketiga kegiatan siklus dapat diketahui beberapa perkembangan anak sebagai berikut. Ini adalah data awal perkembangan membaca pada anak usia kelompok 5 sampai 6 tahun. Jadi di sini saya ambil 3 indikator perkembangan bahasa, di mana satu menyebutkan lambang-lambang huruf. Itu kalau untuk perkembangan pertamanya sebelum tindakan sudah BSH. Kemudian untuk mengenalkan arti kata dari gabungan beberapa huruf vokal itu masih NB, dan ada membaca nama juga masih NB. Di sini dapat dilihat kemarin itu anak yang bisa mengikuti kegiatan bersama saya hanya ada 4 anak. Jadi di sini yang BB itu ada 2 orang anak atau 50%. Kemudian untuk mulai berkembangnya atau MB itu ada 1 anak 25%, dan untuk berkembang sesuai harapan itu ada 1 anak sebesar 25%. Kemudian ini
Ini adalah data hasil siklus setelah pertemuan siklus 1. Yaitu adalah bisa dilihat di sini Ibu-ibu. Di sini ada menyebutkan lambang bilangan, lambang huruf, mengenal arti kata, sama membaca nama dan atau kata. Di sini sudah mulai peningkatan pada pertemuan siklus 1. Jadi sudah ada MB berkembang MB-nya, jadi tidak ada lagi yang BB. Di sebelumnya tadi masih ada BB-nya 1 anak. Nah, di sini perkembangannya BB-nya itu sudah meningkat. Oh, salah. Ini salah. BB-nya itu masih ada 1 anak, cuman udah nggak 2 anak lagi. 1 anak lagi naik menjadi MB dan 1 anak lagi tetap di BSH. Kemudian untuk yang ini grafiknya. Grafiknya ini bisa dilihat perkembangannya. Yang biru ini adalah BB, yang merah ini adalah MB, yang kuning adalah BSH. Kemudian untuk pertemuan siklus 1, pertemuan 2, di sini sudah ada BSB, BSH dan MB-nya. Jadi di sini mulai meningkat juga. Untuk MB-nya 2 anak atau 50%, untuk BSH-nya 1 anak 25%, dan untuk BSB-nya 1 anak 25%. Dan selanjutnya ini grafik untuk pertemuan kedua siklus 1. Sudah ada peningkatan di sini. Tidak ada lagi BB, tapi sudah ada MB-nya menjadi 50%, BSH-nya ada 25%, dan untuk BSB-nya jadi ada 1 anak 5%. Kemudian untuk hasil siklus kedua ini ada peningkatan jumlah anak yang ikut kegiatan, ada 10 anak. Nah, di sini bisa terlihat untuk indikator pencapaiannya sudah banyak perubahan. Jadi tidak ada lagi MB, sudah ada BSH dan BSB. Kemudian untuk jumlah peserta peningkatannya di BSH-nya ada 4 anak atau 40%, dan untuk di BSB-nya ada 6 anak atau 60%. Dan grafiknya seperti ini. Oke, kemudian untuk pertemuan siklus 2, pertemuan 2, di sini tetap masih dengan BSB, BSH, dan BSH-nya, tapi untuk pencapaiannya BSH-nya masih 3 anak, 30%, dan BSB-nya menambah 1 anak, jadi 7 anak, totalnya 70%. Untuk grafiknya bisa lihat di sini juga. Kemudian untuk siklus terakhir, ini adalah siklus yang terakhir, siklus ketiga pertemuan 1. Di sini sudah ada penambahan 1 BSB, jadi nggak ada lagi yang BSH-nya 2, BSH-nya cuma 1 untuk indikatornya, tapi BSB-nya sudah 2. Untuk pencapaian jumlah anaknya di BSH itu ada 2 anak 80%, 20% maksudnya. Terus untuk BSB-nya sudah ada jumlahnya 8 anak atau sebesar 80%. Kemudian ini adalah ini adalah grafiknya. Nah, di sini bisa terlihat jelas sudah ada peningkatan yang bagus sekali, bahwa untuk BSB-nya sudah ada 8 anak atau 80%, dan ada di BSH-nya 2 anak atau 20%. Selanjutnya, ini adalah pertemuan yang terakhir pada siklus 3. Pada siklus 3 pertemuan kedua, alhamdulillah semua anak sudah mencapai indikatornya, sudah batas dengan BSB-nya, tidak ada lagi BSH. Jadi di sini total 10 anak tadi sudah berkembang dengan sangat baik. Jadi semuanya ada total 100%. Ada kenaikan yang sangat signifikan dari kegiatan PTK yang sudah dilakukan sebanyak 3 siklus. Nah, kemudian ini adalah siklus atau grafik siklus 3 yang terakhir. Nah, di sini adalah jumlah rekap hasil siklus 1 sampai dengan siklus 3. Jadi bisa dilihat di sini Ibu, perubahan perkembangannya, pencapaiannya dari sebelum ada tindakan siklus sampai dengan siklus 3. Sudah 100% perkembangan membaca kelompok B. Kemudian ini adalah grafik perkembangannya dari siklus 1 sampai dengan siklus 3 juga. Jadi dari mulai awal sebelum tindakan di sini sampai dengan siklus 1 pertemuan 2, siklus 2 pertemuan 1, 2 pertemuan 2, 3 pertemuan 1 sampai dengan siklus 3 pertemuan 2 yang terakhir. Nah, yang terakhir ini kemudian untuk kesimpulan hasil PTK atau hasil PTK, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa dengan cara bermain menempel kolase dengan kartu huruf dan media jangkauan huruf ayam berbagai warna dapat meningkatkan perkembangan kemampuan bahasa anak. Hal ini dapat dilihat
dari capaian indikator kemampuan bahasa anak, di mana dari kemampuan awal sebelum tindakan sampai kemampuan membaca anak berada pada tingkatan mulai berkembang. Kemudian setelah adanya tindakan mulai siklus 1 sampai dengan siklus 3, terdapat peningkatan capaian perkembangan anak, yaitu anak menjadi mampu membaca kata melalui kartu huruf terbentuk dari kolase dengan cangkang telur sebagai warna dengan berbagai warna dengan benar dan mandiri. Kemudian peningkatan ini dapat dilihat dari nilai-nilai rata-rata anak yang mengalami peningkatan pada setiap siklusnya, yaitu siklus 1 sebesar 50% dengan kategori mulai berkembang, dan siklus 2 sebesar 70% dengan kategori berkembang sesuai harapan atau BSH, dan kemudian berkembang dengan signifikan mencapai 100% dengan kategori BSB atau berkembang sangat baik. Maka dengan ini disimpulkan dapat bahwa melalui kegiatan kolase kartu huruf dengan media cangkang telur ayam berbagai warna dapat meningkatkan kemampuan membaca pada anak usia 5-6 tahun di TK Negeri Pembina 1 Pangkal Pinang. Nah, kemudian untuk saran-sarannya berdasarkan hasil pembahasan Kastil Britain dikemukakan saran sebagai berikut. 1. Dalam kegiatan membaca kata dengan kartu huruf yang ditempel di cangkang telur ayam berbagai warna harus disesuaikan dengan tema pembelajaran juga. Kemudian guru harus bisa memberikan dorongan dan semangat serta strategi belajar agar anak termotivasi dan aktif dalam kegiatan pembelajaran. 3. Setiap pembelajaran guru disarankan menggunakan media atau alat peraga yang menarik dan metode yang tepat untuk meningkatkan hasil belajar anak. Dan yang terakhir, guru disarankan untuk berupaya memperbaiki atau merevisi rancangan dalam pembelajaran yang tertuang dalam rencana kegiatan hariannya agar membangkitkan minat anak pada materi pembelajaran dan bermain yang disajikan guru. Baik, itu saja laporan yang dapat saya sampaikan dari kegiatan PTK yang saya lakukan pada kegiatan PPG Dajab 2 tahun 2020. Nah, sekira-kiranya adakah teman-teman ada yang mau bertanya tentang laporan PTK ini? Silakan. Apakah ada yang mau bertanya, Bu? Silakan, Bu. Boleh. Bagaimana dengan media atau mau bertanya tentang kegiatannya atau bertanya tentang bagaimana proses perkembangannya, boleh Bu, silakan ditanya. Ini Bu Wid. Ya, mau tanya. Mau tanya. Ya, silakan. Kita kan ini kan kita lagi masalah pandemik nih. Oh iya. Bagaimana proses pembelajaran saat tidak ada tatap muka nih? Oh iya. Jadi maksud Bu Rama ini bagaimana proses PTK itu saya lakukan ketika saat ini sedang pandemik, tidak ada tatap muka gitu ya? Oh iya, baik Bu Rama, terima kasih untuk pertanyaannya. Langsung saya jawab. Jadi memang pada kegiatan PPG ini kebetulan memang pada saat pandemi COVID-19 tidak bisa untuk memaksakan kegiatan itu berlangsung dengan tatap muka karena tergantung daerah masing-masing, ada yang zona merah atau hitam atau hijau itu tergantung aturan pemerintah. Jadi kalau memang ada pada saat ini kami memang menghindari untuk pertemuan tatap muka dengan peserta didik. Jadi memang pada kegiatan PPG ini kami memang diminta untuk merancang kegiatan pembelajaran secara online atau daring melalui aplikasi, baik itu merancang kegiatan pembelajarannya juga dengan mengambil media atau sumber belajar dari referensi YouTube, video-video pembelajaran edukatif. Nah, nanti akan kami susun, kemudian kami sampaikan ke peserta didik melalui kegiatan pembelajaran daring, yaitu melalui aplikasi Zoom. Seperti itu Bu Rahma. Baik pun penilaiannya kami lakukan secara daring ataupun melalui hasil-hasil portofolio anak yang difoto atau dikumpulkan orang tua. Seperti itu Bu Rahma. Oke Bu Wid, makasih Bu Wid. Oke, terima kasih Bu Rahma. Teman yang lain ada yang bertanya? Kalau memang tidak ada, baik. Berarti saya tutup sampai di sini ya kegiatan laporan PTK saya atau presentasi laporan PTK saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi ibu-ibu semua sudah hadir dalam kegiatan daring presentasi laporan PTK saya. Kalau begitu saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dalam penyampaian. Kepada Allah saya minta ampun. Saya tutup kegiatan presentasi ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.